Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Kamila Zaharani, Kuni Zawil Hija, Lia Andriani, Fauzani Nur Imanitu Zahro akan menerangkan tentang gejala perasaan atau afeksi. Dalam setiap diri individu memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Hal ini dikarenakan pengaruh lingkungan mereka dan kondisi lingkungan sekitar yang positif akan menyebabkan kondisi psikis individu baik pula. Sedangkan kondisi lingkungan sekitar yang memiliki energi negatif akan menyebabkan kondisi psikis individu akan buruk. Pengertian gejala perasaan. Perasaan atau feeling merupakan suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat berdasarkan pandangan atau perasaan sendiri atau subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan tidak bergantung kepada perangsang serta alat-alat indera. Pengertian perasaan menurut ahli. Yang pertama, Kunchoningrat. Kunchoningrat mengatakan perasaan merupakan suatu keadaan kesadaran manusia dikarenakan pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif serta negatif. Yang kedua, Diganusa mengatakan perasaan atau feeling mempunyai dua arti, yaitu yang pertama secara fisiologis, merupakan penginderaan yang fungsinya untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Dan secara psikis atau psikologis, itu artinya menilai. Penilaian terhadap suatu hal. Contoh, saya rasa nanti sore akan turun hujan. Seseorang memiliki perasaan yang kuat bahwa nanti sore akan turun hujan, disebabkan mereka atau dia melihat gejala yang menandakan akan turun hujan. Sifat dan ciri perasaan. Sifat perasaan sendiri dibagi menjadi 5. Senang, yang pertama senang dan tidak senang. Perasaan senang timbul karena suatu peristiwa yang dialaminya merupakan suatu peristiwa menyenangkan sehingga menimbulkan perasaan senang. Dan sebaliknya, perasaan tidak senang itu timbul dikarenakan suatu peristiwa yang dialaminya merupakan suatu peristiwa yang tidak ia inginkan atau tidak menyenangkan sehingga menimbulkan perasaan yang tidak senang. Yang kedua, kuat dan lemah. Yang ketiga, lama dan tidak lama. Seseorang merasa waktu berjalan lama karena mereka dalam suatu keadaan yang tidak mereka suka, atau dalam suatu keadaan canggung, atau dengan berinteraksi dengan orang-orang yang belum mereka kenal, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak berdiri sendiri sebagai pernyataan jiwa. Yang kelima, yaitu relatif. Relatif dalam segi bahasa merupakan tidak mutlak atau fleksibel. Ciri perasaan. Yang pertama, perasaan itu tidak mungkin terdapat sendiri. Yang kedua, perasaan selamanya bersifat perorangan. Kadar perasaan setiap individu, bahagia, sedih, itu pastilah berbeda. Selanjutnya, golongan menurut perasaannya. Golongan menurut perasaannya dibagi menjadi 2, yaitu golongan eukoloi dan golongan diskoloi. Golongan eukoloi merupakan golongan yang selalu merasa senang, gembira, dan optimis. Salah satu penyebabnya karena lingkungan yang mereka tinggali memiliki energi positif atau sisi positif yang menyebabkan setiap individu tersebut merasa senang, gembira, bahagia, dan optimis. Yang kedua, golongan diskoloi merupakan golongan yang selalu merasa tidak senang, murung, serta pesimis. Golongan ini biasanya tinggal di lingkungan yang tidak mendukung dirinya atau memiliki energi negatif yang membuatnya merasa tidak senang, murung, serta pesimis. Selanjutnya, macam-macam tingkat perasaan. Tingkat perasaan dibagi menjadi 2. Perasaan tingkat rendah, yaitu jasmani. Perasaan tingkat luhur, yaitu rohania. Yang pertama,
Perasaan tingkat rendah jasmani atau tingkat biologis dibagi menjadi 4. Yang pertama, perasaan tingkat sensoris. Ini merupakan perasaan berdasar atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian atau tubuh mereka. Contohnya, seseorang merasakan sakit, panas, ataupun dingin. Yang kedua, perasaan kehidupan vital. Perasaan ini bergantung pada keadaan jasmani seluruhnya. Misalnya rasa segar, lelah, dan sebagainya. Yang ketiga, perasaan kejiwaan. Perasaan ini menimbulkan perasaan gembira, takut, susah, dan lain sebagainya. Perasaan kepribadian. Perasaan kepribadian. Perasaan ini yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi atau setiap individu. Contohnya harga diri, perasaan putus asa, perasaan puas, perasaan jengkel, dan lain sebagainya. Perasaan tingkat luhur atau rohaniyah dibagi menjadi 5. Yang pertama, perasaan intelektual. Berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah. Intelektual sendiri memiliki arti totalitas atau kesadaran yang menyangkut pemikiran atau pemahaman. Misalnya, senang atau puas ketika berhasil mencapai suatu keinginan atau apa yang ingin kita capai itu berhasil, merupakan perasaan intelektual positif. Yang kedua, kecewa atau jengkel ketika gagal karena tidak mencapai suatu yang ia idam-idamkan, yaitu perasaan intelektual negatif. Perasaan diri terbagi menjadi 2. Yang pertama, perasaan diri positif dan perasaan diri negatif. Perasaan diri positif merupakan perasaan yang timbul apabila ia berbuat sama atau lebih dari orang lain. Maksudnya di sini, mereka mengukur kemampuan dirinya dengan kemampuan temannya, dan ternyata kemampuan dirinya itu ia rasa lebih unggul dari kemampuan orang lain. Sedangkan perasaan diri negatif yaitu perasaan yang timbul jika tidak dapat berbuat seperti atau mendekati orang lain. Yang ketiga, perasaan estetis. Estetis merupakan penilaian terhadap suatu keindahan, tapi yang dimaksud di sini merupakan perasaan yang berhubungan dengan penghayatan atau apresiasi tentang suatu yang indah atau tidak indah. Yang keempat, perasaan sosial. Perasaan ini cenderung mengikatkan diri dengan orang lain. Misalnya, perasaan cinta sesama manusia, ingin bergaul, menolong, perasaan simpati, perasaan setia kawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, harga diri. Harga diri ini berhubungan dengan penghargaan diri seseorang, yaitu rasa puas, bangga karena adanya pengakuan suatu penghargaan diri dari orang lain. Nilai perasaan bagi manusia. Yang pertama, pada umumnya, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, dapat ikut serta merasakan apa yang dialami oleh sesama. Yang ketiga, hal tentang perasaan ketuhanan, kita dapat sama-sama merasakan tugas dan kewajiban kita terhadap Tuhan itu sama, sehingga kita mempunyai rasa kemanusiaan antar manusia dan merasa senasib dengan segala makhluknya. Kedua, nilai perasaan dalam pendidikan. Perasaan dapat membawa manusia ke arah kebaikan dan keburukan. Yang kedua, perasaan rohani dapat menimbulkan kebahagiaan bagi manusia. Setiap individu apabila melaksanakan kewajiban dan mengamalkan seluruh apa yang dianjurkan oleh agamanya, maka ia akan merasa bahagia dalam hidupnya.
Yang ketiga, hindarkanlah segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa rendah dan jahat kepada anak-anak, sekalipun hanya dengan kata-kata. Alih-alih mengatakan larangan atau kata tidak untuk anak-anak, lebih baik kita mengarahkan mereka kepada sesuatu hal yang harus atau yang sebaiknya ia lakukan sekarang. Seperti itu. Yang keempat, kalau pendidikan dapat dengan baik menanamkan rasa intelek, maka pada anak akan timbul rasa diri positif, tidak sombong, dan lain sebagainya. Kembali ke pembahasan yang sebelumnya, yang nomor 4 ini, timbul rasa diri positif dikarenakan lingkungan mereka yang mendukung seorang anak tersebut untuk berkembang, mengembangkan bakat, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan gejala perasaan atau afeksi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.